Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini saya bakal coba ngelakuin gaming test lagi nih antara kedua HP ini, Redmi 9T dengan Poco M3. Ya, sebelumnya emang kita belum pernah nih ngetes kedua HP ini buat ngelakuin gaming test. Di video sebelumnya kita cuma ngelakuin speed test aja antara kedua HP ini. Dan yang pemenangnya adalah Poco M3. Di situ Redmi 9T kalah telak. Ya, kemarin juga pas waktu speed test antara Redmi 9 dengan Redmi 9T, yang menang jelas Redmi 9. Ya, lagi-lagi Redmi 9T ini kalah untuk masalah speed test. Tapi di video kali ini kita bakal coba ngelakuin gaming test antara kedua HP ini. Mana yang lebih unggul untuk masalah performanya dari kedua HP ini. Sebenarnya untuk masalah performa sih kita nggak usah berharap lebih ya dari kedua HP ini. Karena chipset yang digunakan dari kedua HP ini sama-sama menggunakan chipset yang sama, yaitu Snapdragon 662 dengan pabrikasi 11 nanometer. Yang dimana harusnya untuk perbedaannya nggak cukup signifikan. Bahkan jeroannya emang udah persis sama dari kedua HP ini. Jadi kita nggak usah berharap lebih untuk ya masalah performanya. Dan mungkin untuk performanya bakalan imbang, yaitu 11-12. Nggak ada perbedaan yang cukup signifikan. Tapi karena kita penasaran dan mungkin video ini bisa menjawab rasa penasaran kalian yang pengen pilih antara kedua HP ini mana yang lebih baik untuk diajak ngegame, di video kali ini kita bakal coba langsung bahas aja. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Sebelum lanjut di sini saya pengen ngasih tahu dulu untuk masalah settingannya dari kedua HP ini. Ya, terutama untuk settingannya di sini kita pakai data Solar. Buat main gamenya di sini saya pakai data Solar. Terus juga untuk brightnessnya di sini kita setting auto dan juga dark mode biasa ya kita aktifin biar baterainya lebih stabil. Terus untuk MIUI versinya dari kedua HP ini ya beda sedikit ya untuk masalah MIUI versinya. Untuk Redmi 9T MIUI versinya di 12.0.2 dan Poco M3 di 12.0.5 ya, tapi nggak masalah untuk masalah MIUI-nya. Terus juga untuk variannya dari kedua HP ini kita pilih varian yang sama, yaitu 4/4. Nah, di sini untuk masalah skor Antutunya dari kedua HP ini memiliki perbedaan yang cukup dikit banget ya, bahkan kayaknya sama persis untuk masalah skor Antutunya. Ya, untuk Redmi 9T untuk masalah skornya di kisaran 175 ribuan dan Poco M3 di kisaran 175 ribuan doang. Ya, nggak ada perbedaan yang cukup signifikan, cuman beda 400 perak aja dari kedua HP ini. Nah, sebelum main di sini saya juga udah cek untuk masalah suhu baterainya. Ya, untuk suhunya dari kedua HP ini masih stabil. Untuk suhu baterainya di kisaran 36 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 36 derajat Celcius juga untuk kedua HP ini. Jadi kita tes bener-bener masih adem kedua HP ini untuk masalah suhunya, guys. So, di sini saya punya kelima game yang bakalan kita mainin. Yang pertama adalah game yang paling populer yang biasa kita bully. Nggak kita bully sih, emang enak aja gitu. Ya, game yang pertama adalah game FF. Game yang paling wajib banget kalau misalkan kita tes setiap HP. Ya, game ini wajib banget. Soalnya game ini nyiksa HP sih. Jadi wajib banget deh kalau misalkan pengen ngelihat performa dari HP kita buat ngejalanin game. Game FF ini recommended banget buat kalian coba kalau misalkan pengen tes HP kalian. Terus game yang kedua adalah game AoV. Ya, kenapa nggak Mobile Legends? Kita bakal coba buat main game AoV aja. Karena game AoV ini jarang banget dimainin. Terus game yang kedua yaitu Call of Duty Mobile. Di game Call of Duty Mobile ini kita cuman main mode multiplayer aja. Soalnya untuk mode Battle Royale udah ada game lain, yaitu PUBG Mobile. Nah, game yang keempat ini adalah PUBG Mobile. Game yang kelima yaitu Asphalt 9. Dan game yang terakhir adalah Genshin Impact. Jadi total ada 6 ya. Bukan 5, maaf, ada 6 game yang bakalan kita uji di video kali ini. Nah, langsung aja kita mulai untuk game yang pertama. Game paling berat sedunia yaitu game FF. Untuk settingan grafiknya dari kedua HP ini kita setting rata kanan. Dan terus untuk filternya kita setting full color alias penuh warna. Jadi biar mata saya nggak sakit aja gitu loh. Kalau misalkan filternya settingan klasik kan pastinya burik banget tuh. Nah, makanya saya setting full color aja biar mata saya nggak terlalu sakit. Ya, untuk FPS-nya dari kedua HP ini memiliki FPS yang sama. Ya, untuk FPS-nya di kisaran 30 sampai 40 FPS buat main game FF dengan settingan rata kanan dari kedua HP ini. Dan kalau misalkan drop di kisaran 17 FPS. Terus untuk masalah baterainya dari kedua HP ini masih bisa dibilang ya berkurangnya cukup sama aja pas kita main game FF selama 20 menit. Ya, untuk baterainya si Redmi 9T pas main game FF selama 20 menit cuman berkurang
11% aja. Dan Poco M3 juga sama, yaitu 11% aja pas main game FF selama 20 menit. Jadi untuk masa baterainya dari kedua HP ini masih seri, ya berkurangnya masih sama, yaitu di kisaran 11%. Terus untuk temperaturnya pun juga nggak jauh beda, ya si Redmi 9T untuk suhu baterainya di kisaran 42 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 51 derajat Celcius. Dan Poco M3 untuk suhu baterainya di kisaran 41 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 50 derajat Celcius. Ya untuk masalah suhunya masih bisa dibilang batas wajar dari kedua HP ini dan tidak ada perbedaan yang cukup signifikan untuk masalah suhunya ya guys ya. Nah, sedikit catatan, kalau misalkan mainnya pengen lebih stabil dan biar nggak terlalu panas buat main game FF, bisa aja settingan low atau enggak settingan medium, itu juga udah cukup. Lanjut ke game yang kedua, yaitu AOV alias Arena of Valor. Untuk settingan grafiknya dari kedua HP ini kita setting rata kanan alias max deface dengan mengaktifkan fitur high frame rate, yang dimana kita berharap untuk mendapatkan FPS yang terbaik dari kedua HP ini. Untuk FPS-nya dari kedua HP ini buat main game AOV menurut saya masih stabil banget, ya di kisaran 57 sampai 60 FPS dari kedua HP ini, dan saya jarang terjadi frame drop buat main game AOV di settingan rata kanan untuk kedua HP ini. Ya mantep sih, kedua HP ini bisa ngelibas game AOV dengan cukup baik. Tapi konsekuensinya untuk settingan rata kanan dengan mengaktifkan fitur high frame rate adalah masalah baterai dan suhu. Yang menurut saya untuk baterainya agak sedikit boros aja buat main game AOV dengan settingan rata kanan dari kedua HP ini. Walaupun borosnya nggak terlalu boros banget ya guys ya, nggak kayak game yang pertama yaitu game FF. Ya untuk baterainya si Redmi 9T pas main game AOV selama 20 menit cuman berkurang 7% aja, yang menurut saya masih bisa dibilang ambang batas wajar sih sebenarnya. Terus juga Poco M3 pas main game AOV selama 20 menit cuman berkurang 6% aja, yang menurut saya nggak cukup boros ya buat main game AOV dengan settingan rata kanan. Ya cuman ngerasa agak boros aja sih untuk settingan rata kanan, tapi nggak masalah sih. Terus untuk masalah suhunya dari kedua HP ini agak sedikit panas buat main game sekelas MOBA. Ya untuk suhu baterainya si Redmi 9T di kisaran 41 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 52 derajat Celcius. Sama halnya dengan Poco M3. Nah, untuk Poco M3 buat suhu baterainya di kisaran 43 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 52 derajat Celcius. Gak jauh beda ya untuk masalah suhunya dari kedua HP ini. Nah, sedikit catatan, kalau misalkan pengen mendapatkan FPS yang baik dan suhu ataupun baterai yang lebih stabil, bisa aja settingan medium atau low dengan mengaktifkan fitur AFR, yang menurut saya itu udah recommended banget. Gak usah settingan max deface ataupun settingan rata kanan. Lanjut ke game selanjutnya, yaitu Call of Duty Mobile. Untuk settingannya dari kedua HP ini kita setting rendah dengan frame rate-nya high. Ya sebenarnya tembus di kualitas sangat tinggi sih, cuman saya nggak pengen ngambil resiko untuk kedua HP ini. Nah, untuk FPS-nya dari kedua HP ini masih bisa dibilang stabil banget buat main game CODM di mode multiplayer. Ya untuk FPS-nya si Redmi 9T mendapatkan di kisaran 42 sampai 50 FPS, dan kalau misalkan drop pas lagi bertemu dengan musuh aja. Selebihnya aman aja sih buat main game Call of Duty di Redmi 9T. Sama halnya dengan Poco M3 buat main game Call of Duty di mode multiplayer, FPS-nya kita bisa mendapatkan di kisaran 43 sampai 50 FPS. Dan kalau misalkan drop ya di kisaran 24 FPS pas lagi bertemu dengan musuh aja. Selebihnya masih aman aja buat FPS dari kedua HP ini. Terus untuk masalah baterainya di sini ya menurut saya sama juga sih ya. Buat main game Call of Duty di mode multiplayer selama 20 menit, kedua HP ini berkurang baterainya cuman 8% aja. Terus untuk suhunya pun juga nggak terlalu panas sih dari kedua HP ini buat main game Call of Duty di mode multiplayer. Ya untuk suhu baterainya kedua HP ini di kisaran 41 sampai 42 derajat Celcius. Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 49 sampai 51 derajat Celcius. Yang menurut saya masih stabil aja ya guys ya. Lanjut ke game selanjutnya yaitu PUBG Mobile. Ya untuk settingan grafiknya dari kedua HP ini kita setting smooth high, yang dimana kedua HP ini cuma dapat di settingan smooth high aja ya guys ya, nggak bisa sampai smooth ultra ataupun smooth extreme. Ya untuk FPS-nya dari kedua HP ini di kisaran 31 sampai 39 FPS, yang menurut saya nggak terlalu buruk sih, bisa juga sampai 45 FPS. Tapi kalau misalkan di tempat yang sepi ya, untuk kedua HP ini buat main game PUBG Mobile menurut saya masih oke aja dengan FPS segini. Terus untuk masalah baterainya pas main game PUBG Mobile selama 20 menit dari kedua HP ini ya menurut saya nggak cukup boros sih buat main game PUBG Mobile.
cuman berkurang 8-10% dari kedua HP ini buat main game PUBG Mobile selama 20 menit. Terus juga untuk suhunya pun juga sama, nggak terlalu panas. Ya untuk suhu baterainya dari kedua HP ini di kisaran 41-43 dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 55 derajat Celcius. Yang menurut saya nggak terlalu panas buat masalah suhunya dari kedua HP ini guys. Lalu untuk masalah giroskopnya gimana bang? Ya untuk masalah giroskopnya dari kedua HP ini tetap delay karena kedua HP ini tidak memiliki hardware giro. Jadi untuk masalah giroskopnya delay kedua HP ini. Sama halnya dengan Redmi 9 yang masih tetap delay aja. Tapi nggak tahu nih untuk next update apakah bakalan nggak delay atau nggak, saya belum tahu pasti. Karena untuk masalah giro ini tergantung hardware, bukan software. Jadi kalau misalkan masih virtual, ya udah sama aja tetap delay. Mau sampai MIUI 15 pun juga nggak bakal lancar tuh buat main game PUBG Mobile dengan pakai giroskop. Lanjut ke game selanjutnya yaitu Aspart 9. Ya untuk settingannya di sini kita setting kualitas tinggi buat masalah grafiknya buat main game Aspart 9 dari kedua HP ini. Nah untuk FPS-nya kedua HP ini mendapatkan FPS yang menurut saya agak sedikit ya kurang recommended sih untuk settingan grafik segini. Ya untuk FPS-nya si Redmi 9T dan Poco M3 mendapatkan di kisaran 25-35 FPS dan kalau misalkan drop di kisaran 17 FPS. Saya sering banget terjadi frame drop ya buat main game Aspart 9 dengan settingan seperti ini. Ya frame dropnya itu terutama pas lagi bertabrakan dengan musuh ataupun lagi ngenos. Ya menurut saya itu frame dropnya cukup mengganggu aja sih. Nah saran saya buat main game Aspart 9 mending di settingan default aja biar FPS-nya nggak terlalu buruk guys. Terus juga untuk masalah baterainya dari kedua HP ini pas main game Aspart 9 selama 20 menit cuman berkurang 9% aja. Yang menurut saya nggak cukup boros ya guys ya. Lalu untuk suhu baterainya dari kedua HP ini ya masih bisa dibilang stabil juga guys. Ya untuk suhu baterainya dari kedua HP ini di kisaran 41 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 47 derajat Celcius. Ya masih worth it banget buat main game Aspart 9 dari kedua HP ini guys. Lanjut ke game terakhir yaitu game Genshin Impact. Game yang cukup berat juga di kalangan smartphone saat ini. Selain game FF yang udah kita mainin tadi ya. Ya untuk settingan grafiknya dari kedua HP ini kita setting terendah buat main game Genshin Impact. Nah untuk FPS-nya kedua HP ini mendapatkan FPS yang sama buat main game Genshin Impact. Ya untuk FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 22-25 FPS. Dan saya sering terjadi frame drop terutama pas lagi farming. Ya frame dropnya itu bisa sampai 5 FPS buat main game Genshin Impact yang menurut saya kayaknya kurang recommended buat main game Genshin Impact di HP kelas entry level. Emang menurut saya kurang recommended sih, tapi buat main game Genshin Impact di Redmi 9 menurut saya masih agak sedikit recommended. Nggak seperti kedua HP ini yang menurut saya kayaknya maksa banget buat main game Genshin Impact di kedua HP ini yang menggunakan chipset yang sama yaitu Snapdragon 662. Lalu untuk baterainya dari kedua HP ini pas main game Genshin Impact selama 20 menit berkurang 12-13% yang menurut saya agak sedikit boros ya guys ya buat main game Genshin Impact. Terus juga untuk suhu baterainya dari kedua HP ini masih bisa dibilang ya batas wajar sih ya buat main game seberat Genshin Impact ini. Ya untuk suhu baterainya di kisaran 45 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 59 derajat Celcius guys. Ya menurut saya masih wajar aja. Soalnya game Genshin Impact ini game bener-bener berat ya guys ya. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Ya untuk kesimpulannya kedua HP ini buat diajak ngegame sebenarnya masih oke aja. Masih sama-sama kenceng dan masih sama-sama ngebut. Menurut saya nggak ada perbedaan yang cukup signifikan dari kedua HP ini. Terutama dari sektor baterai, suhu, dan performa. Menurut saya masih oke aja. Layak banget HP ini buat temen-temen pilih. Ya selain Redmi 9, ada Redmi 9T, ada juga Poco N3. Itu option yang bisa saya kasih buat temen-temen yang lagi nyari HP kelas entry level. Soalnya ketiga HP ini doang yang baru saya cobain. Sebenarnya banyak sih HP-HP entry level brand-brand lain yang masih recommended. Cuman yang saya rasain dari ketiga HP ini, Redmi 9, Redmi 9T, dan Poco M3, yang menurut saya masih recommended banget buat dijadiin pilihan buat temen-temen ajak ngegame juga terutama itu. Ya untuk masalah siapa yang menang dari tes kali ini ya nggak ada pemenangnya, masih seri aja kedua HP ini, Redmi 9T dan Poco M3 masih seri aja soalnya emang jeroannya sama banget sih ya, nggak ada perbedaan yang cukup signifikan guys. Nah di next konten kita bakal coba ngebahas masalah kamera dari ketiga HP ini, Redmi 9, Redmi 9T, dan Poco M3. Kita bakal coba lihat untuk masalah performa kamera dan kita bakal coba masuk ke sesi akhir yaitu final battle compare.
yang dimana itu pastinya bakalan seru banget. Tapi itu di next video ya, setelah video ini diupload. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Ada keluarga Snapdragon. Sebenarnya itu kedua HP ini sama aja, sama persis, bahkan gak ada perbedaan yang cukup signifikan. Cuman desainnya aja nih. Jadi bingung kan pilih yang mana?